Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin bolu panggang yang hasilnya super lembut dan benar-benar gempus-gempus. Bolunya hasilnya juga mengembang dan jumbo. Dalam wadah masukkan 1 gelas belimbing gula pasir setara dengan 200 gram. Jika memakai sendok makan setara kurang lebih 13,5 sendok makan. 5 butir telur, jika telurnya kecil maka bisa memakai 6 butir. Setengah sendok teh vanila cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Setengah sendok teh baking powder, jika tidak suka boleh tidak pakai. 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu nyalakan mixernya dari kecepatan terendah terlebih dahulu, naikkan ke kecepatan yang sedang, lalu naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Agar adonan mengembang sempurna, pastikan bahan yang dipakai fresh dan wadah serta ujung mixer yang digunakan terbebas dari air dan lemak. Mixer adonan selama kurang lebih 8-10 menit, tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Dinamakan adonan mengembang putih kental dan berjejak, tentunya adonannya lebih mengembang, mengental dan warnanya lebih putih, serta jejak putaran mixernya tidak mudah hilang dan tenggelam. Kira-kira seperti ini ya hasil adonannya, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Ayak 2 gelas tepung terigu setara dengan 200 gram, jika memakai sendok setara dengan 20 sendok makan cembung. Lalu tambahkan juga 20 gram susu bubuk setara dengan 2 sendok makan. Ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil, jadi nanti tekstur bolunya menjadi lebih lembut. Aduk semua bahan sampai tercampur rata saja. Tambahkan sedikit pewarna kuning tua, jika tidak suka boleh tidak pakai. Masukkan tepung terigu bertahap ke dalam adonan. Tepung saya memakai tepung terigu protein sedang. Lalu aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata, dan tentunya sambil dimasukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Setelah semua tepungnya dimasukkan, lalu mixer sampai tepung tercampur rata saja dengan adonannya. Jangan terlalu lama-lama memixernya ya. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah ditairkan setara dengan setengah gelas belimbing. Margarin saya masukkan bertahap agar mudah tercampur dalam adonannya. Saat mencairkan margarin, jangan sampai margarinnya mendidih ya, jadi gunakan api kecil saja. Setelah 3/4 bagian margarin mencair, lalu matikan apinya, aduk-aduk dan biarkan sisanya mencair dengan sendirinya. Margarin dimasukkan setelah dingin ya tentunya. Setelah semua margarinnya dimasukkan, mixer sampai tercampur rata saja. Jangan lama-lama memixernya, nanti bolunya bisa tidak mengembang. Dengan spatula aduk balik adonannya untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bawah adonan, karena nanti itu juga bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang.
Adonan saya ambil kurang lebih 1,5 sendok makan, lalu saya tambahkan pasta mocha. Untuk pasta bisa juga diganti dengan pasta coklat. Aduk rata, kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan saat nanti memberi motif pada adonan bolunya. Loyang saya memakai diameter 24 cm, diameter atas bawah sama ya, tingginya 7,5 cm. Lalu masukkan adonannya. Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok margarin. Diaduk rata lalu dibuat untuk olesan. Dengan tusuk sate, putar-putar adonan untuk meratakan adonannya. Hentak-hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Beri motif dengan adonan yang sudah dikasih pasta tadi. Untuk motif tentunya bentuknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dengan tusuk sate, tarik garis untuk membentuk motifnya. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 15 menit menggunakan suhu 180 derajat, api bawah saja. Jika memakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung kecil. Lalu saya panggang selama 50 menit. Tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing ya, karena tiap oven karakternya berbeda-beda. Saat menjelang matang, kurang lebih 5 menit, tadi saya pindah apinya ke api atas bawah untuk mematangkan atau mengeringkan bagian atasnya. Tes dengan tusuk lidi, jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya bolu sudah matang. Segera balik bolunya, lalu dinginkan pada cooling rack. Alhamdulillah hasilnya mulus dan juga mengembang. Setelah dingin, bisa kita kemasnya jika untuk ide jualan. Masya Allah, lihat hasilnya benar-benar terlihat jumbo ya bolunya. Saking mengembangnya sampai garis motif yang terlalu kecil atau tipis agak tidak kelihatan ya. Wadah saya pakai ukuran 24. Saat mengemas, pastikan bolunya sudah benar-benar dingin agar bolu tidak mudah berjamur. Bolu ini dalam suhu ruang bisa bertahan selama kurang lebih 5 hari. Tentunya dalam wadah kedap udara. Setelah ditutup, kemudian dirapikan, lalu bisa dikasih perekat atau solasi. Bisa kita beri stiker ucapan terima kasih ya. Sengaja tutupnya tadi tidak saya solasi atau kasih perekat ya, karena mau dipotong untuk melihat bagian tekstur dalam bolunya. Masya Allah, saat dipotong sudah terasa bolunya sangat lembut. Untuk harga jual tentunya disesuaikan saja dengan harga bahan dan harga pasar di daerah masing-masing karena tiap daerah pasti harga berbeda-beda. Jika dijual dalam bentuk potongan, pastinya masukkan ke dalam plastik OPP agar tetap lembut dan tentunya plastiknya ukurannya disesuaikan dengan tebal tipisnya bolu yang kita potong ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, sudah terlihat sangat lembut. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar sangat lembut dan benar-benar enak rasanya. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.